Halo teman-teman, bertemu lagi sama kita, Betri Inggriani, Resti Nanda Iswara, Sekar Ayu Sakanti, dan Safa Nabila Shahab di Psychology at Home. Kali ini kita akan membahas tentang cara mengatasi stres pada guru di era pandemi. Apa sih stres itu? Lazarus dan Folkman memandang stres sebagai suatu hubungan antara individu dengan lingkungannya yang dinilai membebani dan membahayakan kesejahteraan individu tersebut. Menurut Santrok, stres adalah respon individu pada keadaan yang mengancam atau stresor dan mengurangi kemampuan individu dalam mengatasinya. Sedangkan menurut Richard, stres adalah proses penilaian individu terhadap kejadian yang mengancam dan kejadian tersebut direspon pada level fisiologis, kognitif, emosional, dan perilaku. Jadi, dapat disimpulkan bahwa stres adalah respon individu pada keadaan yang membahayakan kesejahteraan dirinya. Selanjutnya ada coping stress. Lazarus dan Folkman memandang coping sebagai faktor yang menentukan manusia dalam penyesuaian terhadap situasi yang menekan. Sedangkan Heber dan Runyon memandang coping sebagai perilaku dan pikiran yang positif maupun negatif dalam mengurangi kondisi yang dapat menimbulkan stres. Coping behavior. Kamus psikologi mendefinisikan coping behavior sebagai perbuatan individu dalam melakukan interaksi dengan lingkungan untuk menyelesaikan suatu tugas atau masalah. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa coping stress adalah usaha yang dilakukan individu untuk mengatasi dan mengelola stres yang dihadapinya. Aspek-aspek stres terdiri dari dua, yaitu pertama, aspek biologis. Aspek biologis berupa gejala fisik yang dialami pada saat stres. Gejala fisik tersebut antara lain sakit kepala, gangguan tidur, gangguan pencernaan, gangguan makan, gangguan kulit, dan produksi keringat yang berlebihan. Di samping itu, gejala fisik lainnya juga ditandai dengan adanya otot-otot yang tegang, pernafasan, dan detak jantung tidak teratur, gugup, cemas, gelisah, perubahan nafsu makan, mah, dan lain sebagainya. Kedua, aspek psikologis. Aspek ini berupa gejala psikis atau psikologis yang dialami ketika stres. Aspek ini memiliki beberapa gejala. Di antaranya ada gejala kognisi, gejala emosi, dan gejala tingkah laku. Gejala yang pertama, gejala kognisi atau pikiran. Individu yang mengalami stres cenderung mengalami gangguan daya ingat, perhatian, dan konsentrasi. Gejala kognisi ini ditandai juga dengan adanya harga diri rendah, takut gagal, mudah bertindak memalukan, cemas akan masa depan, dan emosi labil. Gejala kedua, gejala emosi. Individu yang mengalami stres akan mudah menunjukkan gejala mudah marah, kecemasan yang berlebihan terhadap segala sesuatu, merasa sedih, dan depresi. Gejala emosi lainnya juga ditandai dengan adanya perasaan tidak mampu mengatasi masalah, merasa ketakutan atau ciut hati, merasa tertekan, dan mudah marah. Terakhir, gejala tingkah laku. Kondisi stres dapat mempengaruhi tingkah laku sehari-hari yang cenderung negatif, sehingga menimbulkan masalah dalam hubungan interpersonal. Gejala tingkah laku yang muncul adalah sulit bekerja sama, kehilangan minat, tidak mampu rileks, mudah terkejut dan kaget, kebutuhan seks, obat-obatan, alkohol, dan merokok cenderung meningkat. Faktor-faktor yang memengaruhi stres kerja pada guru. Stres kerja menurut Cox tahun 2000 terdiri dari faktor-faktor yang termasuk ke dalam dua kategori, yaitu context to work dan content to work. Context to work terdiri dari pengembangan karir, mencakup promosi karir dan gaji guru, hubungan interpersonal, baik dengan murid, rekan kerja, ataupun atasan, peran guru dalam organisasi, dan keleluasaan guru dalam kontrol atau pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pekerjaannya. Content to work. Content to work terdiri dari lingkungan kerja dan alat kerja, seperti kondisi dan fasilitas mengajar, beban kerja yang terdiri dari beban kerja kuantitatif, yaitu banyak atau sedikitnya tugas yang diberikan, beban kerja kualitatif, yaitu tingkat kesulitan dan keterampilan yang digunakan dalam pekerjaan, dan deadline kerja. Jadwal kerja yang berhubungan dengan waktu kerja, desain kerja yang meliputi pekerjaan semi-skilled dan unskilled, kurangnya variasi kerja,
pekerjaan berulang, ketidakmengertian akan pekerjaan, tingginya konsentrasi dalam bekerja, dan sumber daya yang tidak mencukupi. Gold dan Roth tahun 1993 berpendapat bahwa stres kerja pada guru dipengaruhi oleh professional stressor dan personal stressor, di mana professional stressor ini meliputi desain mengganggu, tugas kerja berlebihan, masalah kurikulum, kejadian rumit, beban kerja yang membebani, tekanan lingkungan, kurangnya mobilitas, dan keterlibatan administratif, sejalan dengan content to work. Sedangkan personal stressor terdiri dari masalah kesehatan, hubungan interpersonal baik dengan keluarga, teman, dan rekan, masalah keuangan, rekreasi, dan kondisi kehidupan. Karena keadaan pandemi seperti ini, kegiatan belajar mengajar pun beralih dari rumah. Maka penting untuk menyesuaikan diri dengan kondisi saat ini. Tetap jalin komunikasi dengan orang terdekat. Apabila tidak memungkinkan untuk bertemu ataupun berkumpul, bisa melalui chatting ataupun video call. Lelah bekerja dan di rumah aja, perlu juga untuk tetap melakukan hal yang disenangi atau sebagai me time. Bisa menonton drama atau film, mendengarkan musik, ataupun istirahat sejenak. Penting juga loh untuk menjaga kesehatan dengan berolahraga, istirahat yang cukup, dan makan makanan bergizi.